Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen Dian Febrianto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang persentil mata kuliah statistika dan probabilitas terapan. Di sini saya ingin menemukan tugas akhir saya dengan mempresentasikan materi tersebut dengan yang dengan memiliki satu studi kasus setiap orangnya. Di sini saya bernama Haikal Royhandro dengan NPM 2012 4546. Di sini ada statistika inferensia. Definisinya itu apa sih? Statistika inferensia itu adalah cabang ilmu statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Tujuannya apa sih statistika inversia itu? Meng- mengestimasi karakteristik populasi menguji hipotesis penelitian. Bantu mengambil keputusan berdasarkan data, membuat prediksi terhadap populasi. Lanjut. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Populasi apa sih itu? Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Contohnya, ini populasi sama dengan N lebih dari 30. Itu contohnya di bawah ini itu 300 calon mahasiswa Universitas Gunadarma. Sampel adalah bagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Sampelnya sama dengan N kurang dari 30. Seperti contoh 5 mahasiswa sistem komputer terpilih untuk ikut lomba robotik. Nah, apa itu persentil? Di sini kita akan masuk pengertian tentang persentil terlebih dahulu sebelum akan melanjutkan nanti membahas tentang studi kasusnya. Persentil itu seperti ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap persentil menunjukkan posisi suatu data dalam kumpulan data yang diurutkan. Contoh, P25 itu bisa diibaratkan dengan 25% data berada di bawah 25% data berada di bawah nilai tersebut. P50-nya itu seperti median. P75 itu data berada di bawah nilai tersebut. P90% data di bawah nilai tersebut. Kenapa bisa bilang di bawah nilai tersebut? Karena persentil itu adalah 100 bagian yang sama besar. Jadi semua data itu yang di bawah nilai 100 itu nilai P, nilai persentil. Lanjut. Nah, apa sih kegunaan persentil? Persentil itu bisa untuk menentukan peringkat mahasiswa, menilai hasil tes psikologi, mengukur pertumbuhan anak, menentukan batas kelulusan seleksi, menganalisa pendapatan masyarakat, mengetahui distribusi data penilaian, atau diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari seperti eh, sebagai seorang guru deh, kita ingin mengambil data siswa yang berada di nilai 80. Yang berarti kita mengambil data persentil 80 atau P80 untuk mengetahui berapa banyak siswa yang berada di nilai tersebut. Itu yang seperti dalam dunia pendidikan.
Di situ seperti itu di dunia kesehatan, nah itu menilai hasil tes psikologi. Kita lanjut ke studi kasusnya nih. Nah, di sini studi kasus yang ingin saya bahas yaitu tentang universitas yang mengevaluasi terhadap hasil nilai ujian yang diikuti oleh 80 mahasiswa. Dengan yang sudah dikelompokkan setiap nilai dan frekuensi pada tabel tersebut. Apa yang ingin dicari dalam studi kasus tersebut? Sini universitas ingin mengetahui batas nilai yang dicapai oleh 65% mahasiswa atau bisa disebut dengan persentil ke-65. Di sini ada tabel distribusi frekuensi nilai ujian. Di sini ada data nilai dari 40 sampai 99 nilai. Ini ada frekuensi dengan ada yang 5, 8, 15, 22, 18, dan 12 yang ditotalkan itu ada 80 mahasiswa di sini. Lanjut. Nah, sebelum melanjutkan untuk menghitung persentil, kita itu harus menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi yang dihitung secara bertahap mulai dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Tujuan penyusunan frekuensi kumulatif adalah untuk mengetahui letak posisi data yang dicari. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya sudah kelihatan lihat dari 5, 12, 8, 50, 68, 80. Hasilnya itu dari mana? Yang pertama di sini dari frekuensi pertama itu 5. Lalu untuk frekuensi kedua itu 5 ditambah 8 hasil 13. Jadi frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua hasil 13. Lalu frekuensi ketiga itu dapat dari hasil tambah sebelumnya 13 dengan frekuensi ketiga itu 15 hasilnya 28. Frekuensi keempat itu 28 ditambah 22 sama dengan 50 hasil dari sebelumnya dengan frekuensi keempat yang hasil 50. Frekuensi kelima dari penjumlahan sebelumnya hasilnya 50 ditambah dengan frekuensi kelima. Yang frekuensi ada 16 dengan hasil 68. Lalu frekuensi terakhir 68 ditambah frekuensi terakhir yang 12 hasilnya 80. Lalu di sini menentukan posisi persentil. Pada kasus ini akan menghitung persentil ke 65. Langkah pertama untuk menentukan posisi persentil ini yaitu mencari menggunakan rumus K dibagi per 100 dikali N. K-nya adalah nomor persentil yang dicari dan L adalah jumlah seluruh data. Nah, di sini kita masukkan dengan K yang tadi kan K itu adalah nomor persentil yang dicari. Itu adalah 65. Nah, jumlah mahasiswanya itu adalah 80, berarti N-nya adalah 80. Ini kita bagi dulu 6 ya, bagi 100 lalu kali 80. Itu hasil 0,65 kali 50 dengan hasil perhitungan yang menunjukkan persentil 65 itu yang berada pada urutan ke 52. Nah, di sini kita akan menentukan kelas persentil. Kita sudah ketahuan untuk posisi persentil itu berada pada posisi ke 52. Yang ada tadi dengan yang ada dengan frekuensi kumulatif. Nah, di sini kan tadi ada data nilai dan frekuensi kumulatifnya nih. Kan tadi hasilnya ada 52 dari
frekuensi yang berarti frekuensinya itu di antara frekuensi kumulatif 50 dan 68. Berarti dia itu berada di data nilai 70 sampai 89. Nah, yang inilah merupakan kelas persentilnya yang kita telah cari dengan perhitungan sebelumnya. Lanjut. Nah, kita di sini mencari tahu tepi dan panjang kelas. Nah, pada perhitungan set per kelompok, nilai yang digunakan bukan batas kelas, melainkan tepi kelas. Penggunaan tepi kelas bertujuan agar antar interval menjadi kontinu dan tidak terdapat celah antar satu dengan kelas lainnya. Sebelum melakukan perhitungan persentil, tepi kelas dan panjang kelas itu sangat dibutuhkan untuk menentukan atau digunakan dalam rumus. Nah, kita di sini sudah kelihatan dari tabel panjang kelas atau tepi kelasnya. Untuk interval nilai 40 sampai 49, tepi bawahnya berada di 39,5, tepi atasnya berada di 49,5 dengan panjang kelas itu ada 10. Interval nilai 50 hingga 59, tepi bawahnya berada di 49,5 dan tepi atasnya 59,5. Dan panjang kelas itu ya sama semua hingga frekuensi terakhir. Nah, di sini untuk interval 60 dan sampai 69, tepi bawahnya 59,5, tepi atasnya 69,5. Lalu interval nilai 70 sampai 79, tepi bawahnya 69,5, tepi atasnya 79,5. Lalu untuk yang 80 hingga 89, tepi bawahnya 79,5, tepi atasnya 89,5. Untuk frekuensi 90 hingga 99, tepi bawahnya 89,5 dan tepi atasnya 99,5. Nah, di sini kita akan menentukan elemen-elemen rumus persentil. Di sini ada ringkasan tentang rumus-rumus atau elemen-elemen yang ada pada rumus persentil ini. Dan kita lihat untuk rumus yang digunakan adalah PK sama dengan L ditambah dalam buka kurung K per 100 dikali N dikurang F per F kecil. Lalu kurung dikali C. Nah, simbol-simbol ini artinya apa aja sih? Untuk simbol K, itu ada nomor persentil. Itu di yang dengan nilai 65, karena kan nomor persentil ada 65. Lalu simbol N ini adalah jumlah data. Itu ya jumlah seluruh frekuensi data yang tadi data mahasiswa tersebut. Itu adalah 80. Lalu L besar ini adalah tepi bawah kelas persentil yang diambil kan tadi itu dari data interval 80 hingga 89, karena yang dicari yang tadi kita dapat dari data frekuensi kumulatif pada frekuensi segini, lalu dengan tepi bawahnya itu 79,5. Lalu untuk F besar ini apa? Itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Frekuensi sebelum kelas itu adalah 80 sampai 89 yang tadi sudah kita cari. Itu di angka 50. Lalu ada F kecil, yaitu frekuensi kelas persentil, frekuensi interval 80 hingga 89. Yang dengan frekuensi 18. Lalu C ini apa? Itu panjang kelas, yaitu panjang kelas antara tepi atas dan tepi bawah yang bernominal 10. Lanjut. Nah,
Sini kita akan menghitung nilai persentilnya. Anda dari tadi data-data elemen yang dari rumus sebelumnya kita sudah mengetahui angka-angka yang ingin dimasukkan atau nominal yang ingin dimasukkan. Nah, di sini kita akan mencari pen 65, lalu di sini kita akan memasukkan tepi bawah dari frekuensi 80 hingga 89,5 ditambah yang dalam kurung ya 65/100 atau 65 nya dari data frekuensi yang ingin cari dikali. Nah, di sini dikali N per 50 lalu per 18 di luar kurung itu dikali 10. Kita turun ke bawah, ini di hasil dalam kurung ya sudah kita hitung untuk nilai atasnya, jadi 52 dikurang 50/18 dikali 10. Lalu kita geser ke sini dengan 79,5 ditambah 2/18 dikali 10. Nah, dari hasil 2/18 itu adalah 0,1111 atau 1111 kali 10. Nah, lalu di sini kita tinggal 79,5 ditambah 1111 dengan hasil 80/61. Nah, kenapa sih perhitungan persentil itu perlu, dan apa aja kesalahan dalam orang-orang yang sering menghitung hasil ini? Kan di sini kita sudah menemukan hasil dari 80 mahasiswa yang mengikuti ujian dan dosen tersebut ingin mengetahui nilai mahasiswa yang berada di 65. Gunanya seperti ini, kita akan mengetahui berapa nilai atau angka yang diketahui yang dari posisi di bawah 100. Dari sini mengetahui 60% mahasiswanya rata-rata yang mendapatkan persentil berapa, yaitu 86,1. Dan tidak banyak orang tahu setiap perhitungan persentil banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Seperti dalam menghitung persentil dapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan seperti menentukan kelas persentilnya. Lalu yang kedua, menggunakan batas kelas, padahal yang digunakan adalah tepi kelas. Nah, tadi pada rumus tersebut, ini di bawah kelas yang dibutuhkan, tepi bawah dan panjang kelasnya. Banyak yang juga sebenarnya keliru dalam mengambil frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Jadi di sini tuh setiap untuk mengikuti persentil itu harus ada urutan untuk mendapatkan perhitungan yang benar. Seperti kita harus mengetahui tabel distribusinya terlebih dahulu, lalu menghitung kumulatifnya untuk mengetahui nilai-nilainya yang dibutuhkan. Lalu kita akan menentukan persentil sebelum melakukan perhitungan persentil, lalu menentukan kelas persentilnya, dan menentukan tepi dan panjang kelasnya. Dan sebelum itu kita juga harus tahu simbol-simbol dan elemen-elemen rumus apa yang digunakan.
agar kita tahu apa yang kita cari sebelum melakukan perhitungan rumus. Baru kita akan menghitung nilai persentilnya. Setelah kita mengetahui semua yang paling kita butuhkan dan kita dapatkan. Nah, sebelum penutupan, sebenarnya kesimpulan dari materi atau kasus ini, dari segi ukuran letak membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, pada studi kasus tersebut, diperoleh nilai persentil ke 65 sebesar dengan hasil ini, 80,61. Nilai tersebut menunjukkan batas posisi yang dicapai oleh sekitar 65% mahasiswa yang melakukan ulangan atau ujian. Melalui contoh kasus ini kita dapat memahami bahwa persentil tidak hanya digunakan untuk menghitung suatu nilai, tetapi juga membantu dalam proses mempresentasikan posisi data dan mendukung pengambilan keputusan hasil nilai statistik. Dengan demikian, pemaparan materi dari saya, yaitu Haikal Ruihandro, di kelas 2KB02. Terima kasih untuk Bapak yang telah menonton atau mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan terutama untuk dosen kami semua yaitu Pak Dian Febrianto. Perkenalkan, nama saya Tegar Ridho Saputro dari kelas 2KB02, NPM saya 21124-335. Sini saya akan menempuh tugas akhir saya, yaitu melakukan presentasi secara online di mata kuliah Statistika dan Probabilitas Terapak, yakni pada materi persentil. Kita langsung masuk ke bagian rumus. Nah, di persentil ini dibagi dua rumus, yaitu ada untuk data tunggal dan juga untuk data berkelompok. Nah, rumus dari data tunggal sendiri yaitu adalah K dikali N tambah 1 per 100, di mana K ini adalah persentil yang dicari dan N ini adalah jumlah datanya. Ini dan jika posisi berupa pecahan maka dilakukan interpolasi. Lalu untuk data berkelompok ada rumusnya adalah PK itu adalah posisi data berkelompok L ditambah K per 100 kali N dikurang F dibagi F kecil dan dikali C. Nah, keterangannya adalah L itu adalah batas bawah kelas ya. Lalu ada pada N itu adalah jumlah data, jumlah dari seluruh data. F itu F besar itu ya, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Lalu ada F kecil itu frekuensi kelas persentil. Lalu ada C yaitu panjang kelas. Lanjut. Nah, di sini kita ada masuk ke langkah menghitung pada persentil ya. Yang pertama-tama kita ada data dulu nih. Kita siapkan data mentah. Ini ada contoh di sini. Itu ada 72, 85, 90, 60, 75, 88, 95, 80, 70, 65. Nah, ini termasuk sampel ya, karena ini kurang dari 30. Setelah kita menyiapkan data mentah atau sudah mendapatkan data mentahnya, lalu kita urutkan. Kita urutkan data itu dari yang terkecil hingga terbesar, atau bisa terbesar dari terkecil. Nah, tergantung gimana kalian enaknya. Kita di sini kita contohin dari terkecil hingga terbesar. Kita mulai dari yang paling kecil yaitu 60 sampai 95, ya, 60, 65, 70,
72, 75, 80, 85, 88, 90, 95. Total di sini, total data di sini ada 10. Yang sudah saya bilang tadi, kurang dari 30 berarti adalah sampel. Oke, setelah kita mendapatkan data, kita urutkan datanya, kita masuk untuk menghitung posisi atau masuk ke hitung posisi persentil yang dicari dengan rumus tadi yang saya bilang. Itu ada posisi persentil berapa, 100 dikali N tambah 1. Nah, setelah kita sudah mencari posisi persentilnya, kita cari nilai persentil yang berdasarkan posisi yang kita cari tadi di posisi di nomor 3 ya, dihitung posisi tadi. Nah, misal di sini ada posisi ke-75 itu yang dengan nilainya 8,25. Berarti berada antara data ke-8 dan ke-9. Data ke-8 sama dengan 88, data ke-9 sama dengan 90. Nah, interpolasi. Kita melakukan kesimpulan jawaban dari persentil ini. Jadi cara penulisan dari interpolasi adalah 88 tambah 0,05 dikali 90 kurang 88. Nah, dan hasil akhirnya adalah di posisi 75 ini adalah 88,5. Nah, ini interpretasi. Berikan makna dari hasil persentil. Nah, ini adalah posisi 75. Maaf ini. 88,5 berarti 70%. Oh, ini adalah baru nih kesimpulan. Maaf, ini adalah kesimpulan dari hasil dari semuanya, dari perhitungan posisi dan cari nilainya. Inilah untuk penulisan kesimpulan jawaban dari persentil, yaitu cara misal dari tadi ada posisi ke-75 itu sama datanya tuh 88,5, berarti 75% data memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 88,5 dan 25% data memiliki nilai lebih dari 88,5. Selanjutnya, ini sama kayak tadi ya, ini adalah interpretasi persentil. Udah saya beritahu sebelumnya bahwa interpretasi persentil itu sama aja dengan kayak kesimpulan jawaban akhir untuk nilai persentil ya. Ini ada contoh lagi. Misalkan diperoleh pada posisi 90 dengan nilai data 88. Berarti sebanyak 90% data memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 88, sedangkan hanya 10% data yang memiliki nilai lebih besar dari 88. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan dari kuartil, desil, persentil. Kenapa di sini ada logo pizza ya, teman-teman, ada emoticon pizza. Jadi di sini ada pengibaratan. Misal kita punya satu buah pizza, kuartil ini membagi menjadi 4 ya. Kalau kuartil ini membagi 4, desil ini membagi 10, persentil ini membagi 100. Kenapa demikian? Sebenarnya ketiga ukuran ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengetahui posisi suatu data setelah data diurutkan perbedaannya hanya pada jumlah pembagiannya. Nah, misalnya kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian, terus desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian. Nah, karena persentil ini memiliki pembagian paling banyak, hasilnya lebih detail dan lebih sering digunakan dalam analisis data. Seperti itu teman-teman. Makanya dalam nilai ujian atau nilai-nilai yang lebih banyak datanya biasa digunakan persentil agar lebih rinci. Lanjut. Nah, kita masuk ke studi kasus pertama, teman-teman. Sini soalnya itu adalah jika dari jumlah 266 orang calon itu yang akan diluluskan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru hanya 45 orang, terapkan nilai batas lulusannya dengan menggunakan ukuran persentil. Nah, di sini ada data skor tes seleksi dalam mata ujian dirasah Islamiyah dari sejumlah 266 orang calon yang terdiri dari para lulusan SMTA ya teman-teman. Ini ada tabelnya. Ini ada jumlah N besar itu adalah jumlah populasi teman-teman. Jumlah datanya dari 266. Di sini skor dimulai dari 90 sampai 94.
frekuensinya 4, 85 sampai 89, frekuensinya 10, 80 sampai 84, frekuensinya 14, 75 sampai 79, frekuensinya 19, 70 sampai 74, frekuensinya 30, 65 sampai 69, frekuensinya 33, 60 sampai 64, frekuensinya 40, 55 sampai 59, frekuensinya 32, 50 sampai 54, frekuensinya 25, 45 sampai 49, frekuensinya 21, 40 sampai 44, frekuensinya 18, 35 sampai 39, frekuensinya 10, 30 sampai 34, frekuensinya 6, 25 sampai 29, frekuensinya 3, dan yang terakhir itu skor dari 20 sampai 24 dengan frekuensi 1 orang. Kita masuk ke pembahasan untuk perhitungan dari data atau soal barusan ya. Di sini pertama-tama kita cari tahu dulu persentase mahasiswa yang lulus dengan cara 45 dibagi 266 dikali 100%. 45 ini dari jumlah. Oke, sekarang kita masuk ke slide pembahasan dari soal studi kasus pertama. Itu pertama-tama kita cari dulu nih persentase mahasiswa lulus, yaitu dengan cara jumlah total mahasiswa yang lulus dibagi jumlah total mahasiswa yang mengikuti dikali 100%. Berarti 45 dibagi 266 dikali 100% sama dengan 16,917%. Yang kita bulatkan menjadi 17% ya. Nah, setelah kita dapat nih persentase mahasiswa lulus, kita cari juga jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Itu dengan cara jumlah total mahasiswa dikurangin jumlah mahasiswa yang lulus. Itu 266 dikurangin 45 sama dengan 221. Setelah kita mendapatkan jumlah mahasiswa tidak lulus, kita cari persentase mahasiswa tidak lulus. Di sini 100 dikurang 17 sama dengan 83%. Sebenarnya dengan cara kita dapat persentase mahasiswa lulus saja kita sudah tahu nih. Persentase mahasiswa tidak lulus itu berapa? Karena dari 100% mahasiswa, dari 100% data, misalnya 100%, di sini yang kita sudah tahu mahasiswa lulus itu 17%. Berarti hanya sisanya saja yang tidak lulus kan? Nah, sisanya itu yang kita ambil untuk menjadi persentase mahasiswa yang tidak lulus, yaitu sekitar 83%. Seperti itu. Lalu di bawah ini ada batas bawah nyata kelas persentil sekitar batas bawah nyata kelas persentil yaitu bernilai 74,5. Nah, ini dapat dari mana sih batas bawah nyata kelas persentil ini? Batas bawah nyata kelas ini jadi distribusi atau skor yang lulus berada itu di skor maksudnya jadi distribusi atau mahasiswa yang lulus ini itu berada di skor di atas 83% ini ya datanya. Berarti nilai data kelulusan mahasiswa tersebut ada pada persentil ke 83 atau posisi ke 83 gitu ya. Nah, di letak persentil ke 83 ini berada pada data ke atau frekuensi ke 221. Maka letaknya berada di kelas 75 sampai 79 dengan cara melihat frekuensi kumulatifnya, yaitu seperti gini. Dengan total mahasiswa kan 266. Berarti sini 266 dikurangin 4 itu kan 262. Ya, 262 dikurangin 10 itu 252. 252 dikurangin 14 itu sekitar 52 kurang 14 itu 240 sekian. 252 kurangin 14 238 ya 238 nah dikurangin sama 19 ini 200
219 ya, 238 kurang 19 itu 219 ya kan. Maka di sini ada frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil itu 219. Kita ada pada data ke 75 sampai 79. Diambil batas bawahnya ini dengan rumus 75 dikurangin 0,5. Itu makanya dapat hasil 74,5. Oke. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, tadi kita pakai di 219 ya. Frekuensi kumulatifnya pada 709 ini tadi yang sudah kita hitung barusan. Lalu ada frekuensi kelas persentil. Nah, itu adalah frekuensi ini, teman-teman. Yang ada pada tabel ada atau jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai atau skor tersebut. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan, teman-teman. Sini pakai rumus yang sebelumnya saya beritahu, yaitu ada L ditambah, kita buka rumus sebelumnya. Ini ada L ditambah K per 100 dikali N dikurang F. F besar dibagi F kecil dikali C. Oke, teman-teman. Nah, ini kita masukin L ditambah 83. Tadi berarti K-nya adalah 83 per 100. K itu tadi kan berarti posisi ya. Posisi ke 83 bagi 100 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil dikali 5. Nah, 5 ini apa sih kira-kira? 5 ini kan tadi kan panjang kelas. Gimana sih cara nyari panjang kelas? Kita lihat, kita ambil salah satu data dari skor ini. Misalnya di 2024 ya. Kita hitung nih datanya. Dimulai dari 20, 20, 21, 22, 23, 24. Tadi kan ada 5 kan. Berarti panjang kelasnya. Itu guys caranya. Gitu ya teman-teman. Itu ada, lanjut ke masuk ke rumusnya di rumus, yaitu di posisi ke-8 dia sama dengan 74,5. Berarti ini L atau batas bawah nyata kelas persentil tadi itu, berarti kan kita masukin L itu 74,5 nilainya ditambah 221 dikurang 219 dibagi 19 dalam kurung ya dikali 5. 221 berarti kan dari 83 dikali 100 dikali N-nya itu 266 ya. Dapat hasilnya sekitar 0,526 nih dari bagi 19, berarti 74,5 ditambah 0,526 sama dengan 75,2. Itu teman-teman hasil dari soal studi kasus yang pertama ini. Oke. Jadi kesimpulan dari studi kasus pertama ini yaitu dari 266 calon mahasiswa hanya 45 orang atau 17% yang dinyatakan lulus. Sehingga 221 orang ini atau sekitar 83%-nya tidak dinyatakan tidak lulus karena batas kelulusan ditetapkan untuk 17% peserta teratas, maka digunakan persentil ke 83 sebagai nilai batas. Nah, sebagai nilai batas diperoleh posisi 83 ini, persentil 83 ini sama dengan 75,02. Sehingga nilai minimum agar dinyatakan lulus yaitu bernilai 75,02. Jadi peserta yang mendapatkan nilai 75,2 atau lebih termasuk dalam kelompok yang diterima, sedangkan yang nilainya di bawah 75,02 dinyatakan masuk dalam kelompok yang tidak lulus. Seperti itu. Oke, di sini saya akan masuk ke bagian akhir dari presentasi pada kali ini, yaitu bagian kesimpulan. Yaitu persentil merupakan salah satu alat analisis yang penting dalam statistika inferensia karena mampu menunjukkan posisi relatif suatu data dalam kelompok. Dengan memahami konsep dan cara menghitung persentil, beberapa peneliti dapat melakukan interpretasi data secara lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, jika kita ingin memiliki data yang lebih rinci daripada data lainnya, kita menggunakan persentil. Karena seperti yang dijelaskan tadi, ada perbedaan, ada kuartil, desil, dan persentil. Dan
walaupun ketiga ini merupakan memiliki fungsi yang sama, tapi persentil ini memiliki keakuratan yang lebih rinci dan lebih presisi dibandingkan yang lainnya. Seperti tadi ada beberapa contoh kasus pada data berkelompok, yaitu kita untuk mencari nilai mahasiswa yang lulus itu ada di berapa ke berapa, dan kira-kira mereka lulus itu dinilai atau di kelas berapa gitu, di kelas data yang keberapa, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan maaf. Terima kasih untuk semuanya, terutama Pak Dian. Saya Tegar Ridho Saputro, kelas 2KB02, NPM 11245, menyatakan sudah. Oke, terima kasih untuk semuanya, terutama Pak Dian. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.